Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmatul Islam, nikmatul iman, dan juga nikmat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik ini kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ikhwan, terkhusus para ummahat, a'azani Allahu wa iyyakunna. Pada kesempatan di siang hari ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Nasihati lin Nisa, nasihatku untuk para wanita, yang ditulis oleh Ummu Abdillah bintu Muqbil bin Hadi al-Wadi'i hafidhahallahu ta'ala wa ra'ah. Pada kesempatan di siang hari ini kita lanjutkan apa yang telah kita pelajari dari pertemuan yang sebelumnya, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang tentang keutamaan lisan dan juga keutamaan menjaga lisan. Pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang menjaga lisan dan juga keutamaan menjaga lisan. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan min afatil lisan, di antara dosa-dosa lisan. Asy-Syaikh hafizahullah taala menjelaskan, innal lisana qad yurdi sahibahu wa yahwi bihi finnar. Sesungguhnya lisan ini terkadang membinasakan pemiliknya dan juga mengantarkan, menjerumuskan pemiliknya ke dalam jurang neraka wa iyadzubillah. Jadi lisan yang kecil, yang tak bertulang ini, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, terkadang lisan ini membawa petaka dan bencana untuk kita di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Di dunia, oleh karenanya ada ungkapan mengatakan bahwasannya mulutmu harimaumu. Terlebih lagi nanti di yaumil qiyamah, di mana orang-orang yang tidak menjaga lisannya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, dimasukkan ke dalam neraka jahannam wa iyadzubillah. Meskipun dia adalah orang yang menjaga salatnya, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dengan sebab lisan yang tidak dia jaga, selalu mencaci dan menghujat, maka bisa mengantarkan orang itu ke dalam neraka jahannam wa iyadzubillah. Oleh karenanya disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasannya dikisahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang dia itu rajin salat, rajin bersedekah, akan tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya dari mencela, menghujat, menyakiti tetangganya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahiya finnar. Maka wanita itu tempatnya di neraka jahannam. Kemudian selanjutnya, qala Allah taala an ahlil jannah li ahlin nar. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlul jannah, penghuni surga. Yang mana ahlul jannah ini bertanya kepada ahlun nar, orang-orang yang mendapatkan siksaan api neraka jahannam. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 dan 47. Allah mengatakan, ma salakakum fi saqar.
qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka Saqar? Ini adalah pertanyaan ahlul jannah kepada ahlun nar. Apa jawaban ahlun nar? Di antara sebab mereka itu jatuh ke dalam neraka jahanam, apa kesalahan yang mereka perbuat? Yang pertama Allah sebutkan, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami tidak salat. Jadi semasa hidup mereka di dunia, mereka tidak mengerjakan salat, tidak sembahyang, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesalahan yang pertama, dosa yang pertama yang membuat mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita jaga salat kita, ibadah kita, karena salat adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam agama kita, tiang daripada agama kita. Ya, kita jaga ibadah ini. Apapun kondisi yang kita hadapi, tetap kita salat. Jika kita tidak mampu berdiri, maka dengan duduk. Ketika kita tidak bisa mampu duduk, maka dengan berbaring. Intinya tidak ada kata pensiun dari salat. Terus kita kerjakan siang dan malam harinya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dan kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Ya. Dan tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin, tidak berbuat baik, ihsan kepada orang-orang miskin. Memberikan makanan kepada mereka. Di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan, kelebihan harta kepadanya, maka dia melupakan hak-hak dari orang-orang miskin. Dia tidak memberikan sebagian apa yang Allah telah rizkikan kepadanya untuk saudara-saudaranya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran dan juga kemiskinan. Ini kesalahan yang kedua. Dan yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami berbincang, ngobrol dengan perbincangan yang batil, yang tidak ada faedahnya, yang tidak mendatangkan pahala, berbicara dengan tujuan-tujuan yang batil bersama dengan orang-orang yang berbincang tersebut. Ini kesalahan yang ketiga, dosa yang ketiga, penyebab masuk ke dalam neraka jahanam, yaitu berbicara kebatilan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan juga kami mendustakan yaumiddin, yaitu hari kiamat, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami al-maut, kematian. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir fi qaulihim, berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala menjelaskan tentang perkataan ahlun nar, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, ay natakallamu fi ma la na'lam, yaitu kami berbicara dengan pembicaraan yang kami tidak ketahui, ngalor ngidul, perkataan yang tidak ada faedahnya, ya, pembicaraan yang tidak ada faedahnya, bahkan pembicaraannya adalah pembicaraan yang batil, yang mengandung unsur-unsur maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi ini pembahasannya. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Intinya tidak menjaga lisannya. Ya. Lisannya digunakan untuk sesuatu yang
mengandung maksiat sehingga menyebabkan dia terjatuh ke dalam neraka jahannam wa iyadzubillah. Wa fi sahihil Bukhari, disebutkan di dalam Sahih Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terpikirkan dalam benaknya. Dia mengucapkan kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang berfaedah, maka kata-kata itu membuat dia, Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan hamba tersebut. Wa innal 'abda, dan sesungguhnya ada seorang hamba, dia berbicara dengan sebuah pembicaraan atau perkataan, ungkapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, yang tidak terpikirkan olehnya. Ya, asal dia berbicara, dia bicara, ya, dan itu ucapan pembicaraan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala, yahwi biha fi jahannam, yang mana ucapan tadi mengantarkan dia, membuat dia itu terpental atau masuk ke dalam neraka jahannam wa iyadzum billah. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jagalah lisan kita. Satu kalimat yang diucapkan seorang hamba membuat dia itu terjungkir, terjerumus ke dalam neraka jahannam wa iyadzum billah. Dan ingatlah selalu, wahai saudara-saudariku, yang semoga Allah taala menjaga kita semua, ya, umur kita ini singkat, ya, dan waktu ini terus berlalu, dan ya, kematian kita semakin dekat. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa melazimi sikap diam, banyak diam, ya, kecuali dari pembicaraan yang ada faedahnya atau pembicaraan yang mendatangkan kebaikan atau ucapan kebenaran. Apalagi di zaman kita saat ini. Jadi ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, hati-hati dengan lisan kita. Jadi lisan kita terkadang membuat kita masuk ke dalam neraka jahannam wa iyadzum billah. Kemudian berikutnya Syekh Ummu Abdillah mengatakan wa dunaki ba'dha afatil lisan. Berikut ini ya sebagian dari dosa-dosa lisan. Jadi ada beberapa dosa-dosa lisan yang harus kita ketahui jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kita harus pahami, kita harus pelajari, kita harus ketahui. Tujuannya adalah agar kita terhindar, terjauhkan dari perbuatan dosa-dosa tersebut. Yang pertama disebutkan di antara dosa lisan adalah an-nutqu bisyirki wal kufri. Mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan dan juga kata-kata yang mengandung kekufuran. Dosa yang pertama, mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan dan juga kata-kata yang mengandung kekufuran. Asy-Syaikh menyebutkan contoh kadu'ai ghairillahi fima la yaqdiru alaihi, ya, kadu'ai ghairillahi fima la yaqdiru alaihi,
seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang dia tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdoa kepada orang-orang yang mati, minta hajat, keperluan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Yang mana orang-orang yang telah meninggal dunia itu tidak bisa memenuhi hajat orang-orang yang masih hidup. Ya, tidak mampu dia memberikan. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Jika kamu menyeru meminta kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengarkan seruan-seruan kalian, doa-doa kalian. Walau sami'u, andaikan mereka itu mendengar, niscaya mereka tidak akan mampu bisa mengabulkan hajat-hajat permohonan-permohonan kalian. Demikian juga berdoa pada batu-batu, pepohonan, atau kepada orang yang hidup tapi dia gaib, tidak ada di tempat tersebut. Maka ini semua adalah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah perkataan-perkataan yang mengandung syirikan. Waspada, hati-hati. Dan itu bukan bagian dari ibadah yang disyariatkan, tapi dia adalah ibadah yang terlarang, yang mengandung kesyirikan, wa iyadzubillah. Di zaman kita ini banyak orang-orang yang berdoa minta kepada selain Allah, minta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Padahal sesungguhnya jamaah, orang-orang yang telah meninggal dunia itu sangat membutuhkan kita. Jadi bukan kita membutuhkan mereka, tapi mereka lah yang membutuhkan kita, membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala. Jadi kalau kita berdoa hendaknya kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan permintaan-permintaan kalian. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang menyeru apabila dia berdoa. Jadi tidak perlu kita minta kepada selain Allah, karena selain Allah tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa menolak mudarat. Oleh karena kalau minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita palingkan doa ini kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena itu adalah perbuatan syirik. Kemudian yang berikutnya, wal halafi bighairillah, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sering kita dengar orang-orang bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Ya, bersumpah dengan gunung, bersumpah dengan matahari, bersumpah dengan makhluk hidup, bersumpah dengan manusia, bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Rasulullah, demi matahari, demi api, demi gunung, demi mahakam, demi cinta. Wa iyadzum billah, hati-hati. Ini terkadang dianggap biasa oleh sebagian orang. Ya, bisa jadi karena mereka tidak faham dengan agama, tidak faham dengan masalah tauhid, sehingga dengan mudahnya mereka melafadzkan kata-kata tersebut. Andaikan mereka faham dengan agama dengan sebenar-benar pemahaman, maka mereka tidak akan mengucapkan kata-kata tadi. Maka jangan sampai jamaah sekalian yang dirahmati Allah bersumpah dengan selain Allah. Ya, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrakat." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jal, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hati-hati.
Ini ucapan yang sering kita dengarkan. Sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wan nadhari li ghairillah, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat, nazar ibadah. Ya, dan nazar itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hendaknya seorang bernazar pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia bernazar dengan nazar yang maksiat, mengandung dosa, mengandung kesyirikan. Jika aku sembuh, aku menyembelih hewan untuk wali fulan. Ini adalah perbuatan yang syirik. Jika aku diberikan kekayaan, aku akan menyembelih kambing warna hitam untuk si fulan. Hati-hati. Itu nazar yang maksiat, mengandung dosa dan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia laksanakan, dia taati. Wa man nadhara an ya'si Allah, barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi berdoa untuk kepada selain Allah, bersumpah, demikian juga bernazar kepada selain Allah adalah perbuatan syirik. Oleh karenanya Syekh mengatakan, fa inna hadhihi syirkiyatun yajibu hifdzul lisani anha. Ya, sesungguhnya ini semua tadi adalah merupakan perbuatan syirik, ya, yang wajib bagi seorang hamba untuk menjaga lisannya dari perbuatan demikian. Wan nutqu bisyirki a'zamu afatil lisan, dan mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan merupakan dosa lisan yang paling besar. Jadi mengungkapkan, membicarakan kesyirikan, kata-kata mengandung kesyirikan, itu adalah merupakan dosa lisan yang paling besar. Itulah yang paling besar. Ya, puncaknya adalah itu, bukan ghibah, bukan namimah, tapi ini mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan. Kemudian selanjutnya, perhatikan kitabnya. Wa qad yantiqu bil kufri kasabbillahi wa rasulihi. Dan terkadang lisan itu mengucapkan kata-kata kufur, kasabbillahi wa rasulihi, seperti mencela Allah dan juga mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati mencela Allah, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencaci Allah, mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna hadza kufrun, karena perbuatan tadi adalah merupakan perbuatan kufur. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami ini hanyalah bersenda gurau dan main-main. Qul, katakan wahai Muhammad, abillahi wa ayatihi, apakah dengan Allah dan juga ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan juga rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian itu bersenda gurau atau berolok-olok. La ta'tadiru, sungguh tidak ada uzur, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian itu beriman. Jadi yang sampai mencela Allah, ya, mencaci Allah dan mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbuatan dosa besar, kufur. Dan orang ini kalau seandainya ditegakkan hukum Islam, maka dia itu hukumannya adalah dibunuh. Oleh karenanya berkata Syekh Ahmad Harrani rahimahullahu taala,
mengatakan inna man sabban nabiyya min muslimin aw kafirin fa innahu yajibu qatluhu. Hadza madhhabu 'ammatu ahli ilmi. Sesungguhnya barang siapa yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik pelakunya adalah orang Islam ataupun orang kafir, maka wajib dia itu dibunuh. Ini adalah merupakan pendapat mayoritas ahlul ilmi. Jadi ini jamaah sekalian, para ummahat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, di antara dosa-dosa lisan adalah an-nutqu bil bid'ah, mengucapkan kata-kata yang mengandung kebid'ahan. Ya, dan bid'ah ini adalah dosa, termasuk dosa besar, berada di urutan kedua setelah perbuatan syirik. Di antara dosa-dosa lisan yang dihasilkan oleh lisan yang berupa bid'ah adalah kedzikril jama'i, zikir berjamaah. Ya, zikir berjamaah. Wa da'wati ilal bid'ah, dan ajakan kepada perbuatan bid'ah, mengajak orang lain untuk berbuat bid'ah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ajakan untuk bid'ah ini banyak nih. Kal hathi 'ala al-ihtifal bil maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti anjuran untuk mengadakan apa? Perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa siyami Rajab, dan puasa Rajab. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wal bid'atu muharramatun wa hiya dhalalah. Perbuatan bid'ah ini adalah perbuatan yang haram dan ia adalah merupakan perbuatan yang sesat. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah ini sesat dan semua kesesatan itu di neraka. Wa laysa fiha hasanun, dan tidak ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Semuanya adalah dhalalah. Ya, semuanya dhalalah. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Ya, tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara-perkara yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Dalam riwayat yang disebutkan wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ada di neraka jahanam. Jadi ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum, waspada, hati-hati dari kebid'ahan. Jadi Nabi dengan tegas mengatakan kullu bid'ah, semua, bukan sebagian. Semua bid'ah dhalal, sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya. Meskipun sebagian orang mengatakan ada yang baik. Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua bid'ah ini sesat. Ya, meskipun manusia menganggap itu adalah sesuatu yang baik. Hati-hati dari membuat hal-hal baru di dalam agama. Orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, maka sungguh dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan yang terlarang, haram, termasuk dosa besar. Ya. Jadi barang siapa yang membuat sesuatu baru kemudian dia menganggap baik, maka sungguh dia telah berbuat bid'ah, membuat syariat baru. Oleh karenanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang membuat sesuatu yang baru, maka sungguh dia telah berbuat syariat
membuat syariat yang baru. Jangan sampai demikian jemaah. Am lahum syuraka'u syara'u. Apakah mereka punya tandingan-tandingan kemudian mereka membuat syariat baru yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini akhrajahu Muslim, dikeluarkan Imam Muslim min hadithi Jabir bin Abdullah, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh mengatakan wa kullu, ya, lafaz atau kata kullu itu adalah termasuk siyak umum, mencakup semuanya, ya, bukan separuh atau sebagian, tapi seluruhnya, ya, kullu bid'ah, semua bid'ah, tidak ada yang separuh, ya, tapi semua bid'ah itu dhalalah. Wa fi sahihaini, disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan kami ini, ma laisa minhu fahuwa raddun, maka dia itu adalah tertolak. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan sampai kita melakukan bid'ah, mengamalkan bid'ah, ya, sudah mengeluarkan biaya yang banyak, mengeluarkan tenaga yang sangat banyak, akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma sekedar tidak diterima, pelakunya pun diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan neraka jahanam wa iyadzum billah. Sehingga apa yang dilakukan adalah sia-sia, tidak ada faedah, yang dia dapatkan adalah lelah dan letih. Demikian juga, ya, dia pun tidak mendapatkan keuntungan duniawiyah, yang ada dia mendapatkan kerugian. Wa iyadzum billah. Baik jemaah sekalian, para ummahat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, mungkin kita cukupkan sampai sekian kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita min afati al-lisan. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.